Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, marilah kita awali kisah ini dengan mengingat sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan bersholawat, hati kita tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Pernahkah kalian merasakan hidup yang tiba-tiba berubah hanya dalam satu malam? Pernahkah kalian ditinggalkan seseorang yang begitu kalian cintai, hanya karena alasan sederhana yang sulit diterima logika? Atau pernahkah kalian berpikir, mengapa orang baik justru seringkali diuji dengan cobaan yang begitu berat? Inilah alasan mengapa kisah ini layak untuk kalian dengarkan, karena di dalamnya ada pelajaran tentang ketabahan, kesetiaan, dan juga kejutan yang tidak disangka-sangka. Pagi itu, sinar matahari baru saja menyapa perkampungan kecil di pinggiran kota. Suara roda gerobak sayur berderit pelan di jalanan sempit. Dialah Mansur, seorang tukang sayur berusia 38 tahun, yang setiap harinya mendorong gerobak sederhana berisi sayur mayur segar. Warga kampung sudah sangat mengenalnya. Mansur selalu ramah, murah senyum, dan dikenal sebagai lelaki baik hati yang jarang sekali mengeluh meski hidupnya penuh kesederhanaan. Namun, pagi itu wajah Mansur terlihat berbeda. Senyumnya tak selebar biasanya. Matanya sembab seolah baru saja habis menangis. Beberapa ibu-ibu yang membeli sayur pun menyadarinya. "Bang Mansur, kok hari ini sayurnya nggak banyak seperti biasa? Ada apa, Bang?" tanya Bu Yati sambil memilih kangkung di gerobak. Mansur hanya menarik napas panjang. Dengan suara lirih ia menjawab, "Nggak apa-apa, Bu. Hidup harus tetap jalan terus, meski kadang terasa berat." Bu Yati mengernyit heran, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Tak ada yang tahu, semalam Mansur baru saja mengalami peristiwa yang mengguncang hidupnya. Rumah tangganya resmi berakhir. Sang istri, Rina, memilih meninggalkannya. Di malam perceraian itu, suasana rumah kontrakan yang sempit terasa sangat mencekam. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Mansur duduk termenung, sementara Rina memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh kepastian. Aku butuh masa depan yang lebih baik." Suaranya bergetar, tapi matanya penuh tekad. Mansur menoleh, mencoba memahami maksudnya. "Kepastian apa yang kamu maksud, Rin? Bukankah aku sudah berusaha sekuat tenaga untukmu? Aku bangun subuh. Aku keliling kampung. Semua kulakukan demi kita." Air mata Rina jatuh. Tapi kalimat berikutnya terasa seperti pisau yang menancap di hati Mansur. "Aku sudah jatuh hati pada orang lain, Mas. Dia seorang polisi. Namanya Ardi. Dia perhatian, dia mapan, dan aku yakin dia bisa memberikan masa depan yang lebih baik daripada Mas." Mansur terdiam. Urat di lehernya menegang. Dadanya terasa sesak. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Rin, jadi semua kebaikanku tidak cukup bagimu?" Rina menunduk, tak sanggup menatap mata suaminya. Di luar, suara jangkrik terus bersahutan, seolah mengiringi runtuhnya sebuah rumah tangga yang sudah bertahun-tahun dibangun dengan keringat dan doa. Malam itu, dengan tanda tangan di atas selembar kertas, ikatan pernikahan mereka pun resmi berakhir. Sejak saat itu, setiap langkah Mansur terasa berat. Meski ia tetap berjualan sayur, hatinya remuk. Setiap kali melewati kantor polisi di ujung pasar, dadanya terasa perih. Sebab di sanalah Ardi, lelaki yang merebut istrinya, bertugas. Dan sejak hari itu pula, kehidupan Mansur berubah. Hari-hari setelah perceraian terasa sangat panjang bagi Mansur. Setiap pagi ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan gerobak sayur dan berangkat ke pasar induk untuk membeli dagangan. Tapi semua itu terasa hampa. Jika dulu ia selalu bersemangat karena ada Rina yang menunggu di rumah, kini ia hanya pulang ke kamar sepi yang dingin. Ketika matahari terbit dan ia mulai mendorong gerobak keliling kampung, beberapa tetangga masih belum tahu kabar sebenarnya. Ada yang menyapanya seperti biasa, ada yang heran melihat wajahnya lesu. Namun lambat laun, gosip itu pun mulai beredar. Kau dengar nggak? Istrinya Bang Mansur ternyata nikah sama polisi," bisik seorang ibu di warung kopi. "Ya ampun, kok bisa ya? Padahal Bang Mansur tuh orangnya baik sekali."
Iya, tapi katanya polisi itu ganteng, mapan, gajinya jelas. Ya mungkin Rina tergoda. Obrolan seperti itu terdengar di telinga Mansur hampir setiap hari. Meski pura-pura tegar, hatinya terasa diiris-iris. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang banyak. Malam hari, ketika semua orang terlelap, Mansur justru duduk sendirian di teras rumah kontrakannya. Angin malam menusuk tulang, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih dingin. Ia menatap ke langit, berbisik lirih. Ya Allah, apa salahku? Aku hanya ingin membahagiakan istriku dengan cara sederhana. Tapi ternyata itu tidak cukup. Kadang ia memejamkan mata, mengingat kembali kenangan saat pertama kali menikah dengan Rina. Saat itu, hidup mereka sangat bahagia meski penuh keterbatasan. Rina dulu sering berkata, "Mas, aku nggak butuh harta. Aku cuma butuh Mas selalu ada buat aku." Kata-kata itu kini terdengar seperti kebohongan besar. Suatu sore, ketika Mansur selesai berjualan dan sedang menata kembali gerobaknya, seorang sahabat lamanya menghampiri. Namanya Jajang, teman sejak kecil yang kini bekerja sebagai tukang ojek di pasar. "Sur, aku dengar kabar nggak enak. Katanya Rina beneran udah nikah sama polisi itu." Tanya Jajang hati-hati. Mansur terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Jang. Semua sudah terjadi. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi." Jajang menepuk bahunya. "Sabar ya, Sur. Hidup nggak berhenti di sini. Mungkin Allah sudah siapkan yang lebih baik buatmu." Mansur menarik napas panjang. "Aku pengen percaya itu, Jang. Tapi rasanya susah. Luka ini dalam sekali." Hari-hari pun terus berlalu. Mansur tetap berjualan, namun sepi senyum. Di setiap langkahnya, bayangan Rina dan Ardi terus menghantui. Sementara itu, kehidupan Rina bersama Ardi dari luar tampak indah. Mereka sering terlihat berboncengan motor, tertawa di jalan kampung, atau berbelanja ke toko bersama. Tapi diam-diam, kabar lain mulai berembus. Katanya rumah tangganya Rina nggak seindah yang kita lihat loh," kata Bu Ani pada Bu Yati di warung. "Masa sih? Padahal kalau lewat depan rumah, kelihatan mesra banget." "Iya, tapi aku dengar Ardi itu galak. Katanya dia sering marah. Bahkan ada kabar dia selingkuh sama perempuan lain." Kabar itu sampai juga ke telinga Mansur. Ia hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hati ia berkata, "Semoga saja itu hanya gosip. Aku sudah tidak ada urusan lagi. Dia sudah pilih jalannya. Aku juga harus pilih jalanku." Namun tak bisa dipungkiri, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit rasa lega. Bukan karena ingin melihat Rina sengsara, tapi karena ia sadar, apa yang tampak indah di luar belum tentu indah di dalam. Suatu malam, hujan deras mengguyur kampung. Mansur yang baru saja pulang dari pasar, basah kuyup. Ia masuk rumahnya yang gelap, menyalakan lampu minyak, lalu menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan air. Saat itulah terdengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Mansur heran. Siapa yang datang malam-malam begini? Apalagi hujan deras? Ia berjalan perlahan, membuka pintu, dan terkejut. Di depan pintu berdiri seorang perempuan dengan wajah lusuh, rambut berantakan, dan mata sembab. Itu adalah Rina. "Mas, aku salah. Aku nggak kuat hidup sama Ardi. Dia kasar. Dia sering marah. Bahkan, dia punya perempuan lain. Aku mohon, Mas, izinkan aku pulang." Rina menangis terseduh-seduh. Mansur terpaku. Hatinya bergejolak. Ada rasa iba, ada rasa marah, ada luka lama yang kembali terbuka. Ia memandang Rina lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rin, aku sudah ikhlas. Kau pilih jalanmu sendiri, dan aku sudah berusaha menerima. Jangan datang lagi untuk hancurkan hatiku yang baru saja belajar sembuh." Rina terisak, namun Mansur menutup pintu perlahan. Malam itu ia duduk sendirian, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena hatinya mulai kuat. Ia sadar, hidupnya masih panjang.
Pagi di kampung itu kembali seperti biasa. Matahari mulai naik, ayam berkokok, dan suara riuh ibu-ibu terdengar dari dapur rumah mereka. Namun bagi Mansur, pagi bukan lagi saat penuh semangat seperti dulu. Meski tubuhnya sibuk mendorong gerobak sayur keliling, hatinya masih terikat oleh bayangan masa lalu. Ia lewat di depan rumah baru Rina dan Ardi. Dari luar tampaknya tembok yang lebih cerah, pagar yang kokoh, dan sebuah motor besar terparkir rapi di garasi. Mansur hanya menoleh sekilas, lalu mempercepat langkah. Namun suara tawa kecil dari dalam rumah itu membuat hatinya perih kembali. Jadi begini rasanya. Ya, kalau melihat orang yang pernah kau cintai tertawa bersama orang lain, gumamnya lirih. Di warung kopi dekat pasar, ia sering mendengar obrolan yang membuatnya semakin sulit ikhlas. Aku lihat Rina kemarin ikut arisan di balai desa. Gayanya udah beda banget, kayak istri pejabat, kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. Ya iyalah, suaminya polisi. Gajinya jelas, hidupnya enak. Gak kayak si Mansur, jadi tukang sayur keliling aja, sahut yang lain. Mansur yang duduk di bangku pojok hanya menunduk. Dadanya panas, tapi ia menahan diri. Setiap malam, ketika suasana sepi, Mansur sering merenung. Ia merasa hidupnya seperti berhenti. Tak ada lagi semangat. Tak ada lagi tujuan yang jelas. Apakah aku akan selamanya begini? Mendorong gerobak sayur dengan hati yang setengah mati, pikirnya dalam hati. Suatu sore, ia berkunjung ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Ibunya, seorang perempuan renta yang selalu menemaninya sejak kecil, menatapnya dengan penuh kasih. Mansur, nak, jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini memang begitu. Kalau kita ditinggalkan, jangan berarti kita berhenti. Justru kita harus melangkah lagi. Mansur menunduk, menahan tangis. Tapi Bu, sakit sekali rasanya. Aku sudah berikan segalanya, tapi ternyata tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Sang ibu menggenggam tangannya erat. Allah tidak pernah tidur. Nak, mungkin hari ini kau jatuh, tapi besok Allah akan angkat derajatmu. Percayalah. Kata-kata itu terpatri dalam hati Mansur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lega. Ia mulai mencoba menata hidup kembali. Namun, kehidupan tidak pernah semudah itu. Tak lama setelah ia berusaha bangkit, ujian baru datang. Malam itu, ketika Mansur sedang menata sayuran untuk dagangan esok hari, terdengar suara gaduh dari arah jalan. Ternyata itu suara pertengkaran dari rumah Rina dan Ardi. Suaranya cukup keras hingga terdengar ke beberapa rumah tetangga. Kenapa sih kamu selalu cemburu? Aku kan kerja, banyak ketemu orang. Itu bukan salahku, teriak Ardi. Kerja apanya? Aku tahu kamu dekat sama perempuan itu. Aku istrimu, Di. Kamu nggak boleh bohong, balas Rina dengan suara parau. Tetangga yang mendengar mulai bergumam. Wah, ternyata rumah tangga mereka nggak seharmonis yang kita lihat. Iya, kasihan juga Rina. Ternyata hidupnya nggak seindah yang dibayangkan. Mansur mendengar semua itu dari jauh. Ia menggenggam erat tangannya sendiri. Dalam hati, ada rasa getir, ada juga sedikit rasa lega. Jadi benar, Allah tidak tidur. Yang terlihat bahagia belum tentu benar-benar bahagia. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina kembali muncul di depan rumah Mansur. Kali ini wajahnya lebih kusut, matanya sembab, dan tubuhnya tampak kurus. Mas, aku benar-benar menyesal. Hidupku dengan Ardi bukan seperti yang kubayangkan. Dia kasar, dia egois, bahkan dia punya perempuan lain. Mas, aku mohon, terimalah aku kembali. Aku nggak sanggup lagi, Mas. Mansur terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Ia pernah mencintai perempuan ini dengan seluruh hidupnya. Tapi ia juga yang paling dalam melukainya. Rin, kau tahu luka yang kau tinggalkan di hatiku? Kau hancurkan aku. Lalu sekarang kau datang lagi membawa penyesalan. Aku bukan Allah yang bisa menghapus dosa dengan sekali tobat. Aku hanya manusia, Rin. Dan aku tidak bisa mengulang luka itu untuk yang kedua kali.
Rina menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Tapi Mansur tetap pada pendiriannya. Ia memilih tidak membuka lagi pintu yang pernah menjerumuskannya dalam luka. Malam itu, setelah Rina pergi dengan tangisan panjang, Mansur berlutut di sajadahnya. Untuk pertama kalinya ia sholat malam dengan tenang. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena rasa pasrah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepada MU. Jika memang ada kebahagiaan untukku, tunjukkanlah jalannya. Jika masih ada luka untukku, kuatkanlah hatiku. Dan mulai saat itu, kehidupan Mansur perlahan berubah. Bukan karena Rina kembali, tapi karena hatinya sudah belajar ikhlas. Namun siapa sangka, doa dan kesabaran Mansur itulah yang kelak akan mengantarkannya pada kejutan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam ia menolak Rina untuk kembali, hati Mansur terasa lebih ringan. Memang masih ada luka, tapi ia sudah berdamai dengan kenyataan. Hidupnya kini lebih banyak diisi dengan bekerja dan mendekatkan diri kepada Allah. Gerobak sayur miliknya tetap berkeliling tiap pagi. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kali ini Mansur mulai berpikir bagaimana caranya agar hidupnya bisa lebih baik. Ia tidak ingin selamanya hanya sekadar bertahan. Ia ingin berkembang. Suatu pagi, di sebuah gang sempit dekat sekolah dasar, Mansur berhenti karena ada seorang perempuan muda berseragam polisi sedang berdiri di depan rumah sambil menunggu seseorang. Wajahnya teduh, rautnya ramah, dan sorot matanya penuh wibawa. Ia adalah Sinta, seorang polwan yang baru saja pindah tugas ke wilayah itu. "Bang, boleh saya beli sayurnya?" tanyanya lembut. Mansur tersenyum tipis. "Silakan, Bu. Mau sayur apa?" Sinta memilih beberapa jenis, lalu sambil menyerahkan uang, ia menatap Mansur. "Saya sering dengar nama Abang. Katanya abang ini tukang sayur yang jujur. Itu jarang, loh." Mansur hanya mengangguk pelan. "Saya cuma berusaha cari rezeki halal, Bu." Percakapan singkat itu ternyata menjadi awal. Esoknya, Sinta kembali membeli sayur. Begitu pula hari-hari berikutnya. Lama-kelamaan, obrolan mereka semakin akrab. "Bang, kenapa abang kelihatan selalu sendiri? Istrinya kemana?" tanya Sinta suatu kali. Mansur terdiam sebentar, lalu menjawab lirih. "Istri saya sudah memilih hidup bersama orang lain. Dia menikah dengan seorang polisi." Sinta menatapnya dengan rasa iba. "Saya turut prihatin, Bang. Tapi jangan putus asa. Percayalah, kadang Allah mengambil sesuatu hanya untuk menggantinya dengan yang lebih baik." Kata-kata itu menancap di hati Mansur. Entah mengapa, setiap kali berbicara dengan Sinta, hatinya terasa tenang. Namun, bayangan masa lalu belum benar-benar hilang. Beberapa kali ia masih mendengar kabar tentang Rina dan Ardi. Kehidupan rumah tangga mereka makin goyah. Ardi semakin sering mabuk, sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali kedapatan berselingkuh. Suatu sore, di warung kopi, terdengar obrolan yang membuat warga heboh. Kalian dengar nggak? Polisi Ardi katanya diperiksa atas kasus pungli di kantornya." "Ya ampun, beneran? Kalau sampai ketahuan, bisa dicopot jabatannya itu." "Istrinya gimana? Ya? Kasihan juga si Rina." Mansur mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Hatinya bergumam. Inilah jalan hidup. Semua orang punya pilihan, dan setiap pilihan ada akibatnya. Hari berganti minggu. Hubungan Mansur dengan Sinta makin dekat. Meski awalnya hanya sebatas pedagang dan pembeli, lama-lama mereka saling terbuka. Mansur menceritakan kisah hidupnya yang pahit, sementara Sinta pun berbagi tentang beratnya tugas sebagai polisi wanita. Suatu malam, Sinta berkata dengan tulus, "Bang, saya kagum sama abang. Meski ditinggalkan, abang tetap tegar. Abang gak terjerumus ke hal-hal buruk. Justru abang makin mendekatkan diri pada Allah. Itu gak gampang, loh." Mansur menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Saya hanya mencoba bertahan, Bu. Kalau bukan karena doa ibu saya, mungkin saya sudah jatuh."
Sinta tersenyum. Boleh saya jujur? Saya merasa nyaman bicara sama abang. Ada ketulusan yang jarang saya temui pada orang lain. Kalimat itu membuat dada Mansur berdebar. Ia tak pernah membayangkan, setelah semua luka yang dialaminya, ada seseorang yang melihat ketulusannya sebagai sebuah kelebihan. Namun, cerita belum selesai. Malam berikutnya, Rina kembali datang ke rumah Mansur. Wajahnya kusam, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat tak terurus. Mas, Ardi ditangkap. Hidupku hancur. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Mas. Aku nggak tahu harus kemana. Mansur memandangnya lama. Ada rasa kasihan, tapi juga ada luka lama yang masih menganga. Ia ingin membantu, tapi tidak dengan cara kembali ke masa lalu yang penuh duri. Rin, aku bisa menolongmu sebagai sesama manusia. Tapi jangan harap aku bisa kembali jadi suamimu. Luka itu terlalu dalam. Aku sudah memilih jalan baru. Aku sudah ikhlas. Jawab Mansur dengan suara mantap. Rina menangis terseduh di tangga rumah. Sementara Mansur melangkah ke dalam. Dalam hati, ia tahu, inilah saatnya ia benar-benar menutup pintu masa lalu, dan membuka jalan menuju takdir baru. Tak ada yang tahu. Pertemuan dengan Sinta yang sederhana itulah yang kelak akan mengubah hidup Mansur selamanya. Dari seorang tukang sayur yang dulu dihina, ia akan menjadi sosok yang dihormati karena keteguhan dan kesabarannya. Dan perlahan, cerita itu mulai menuju klimaks yang tak pernah disangka oleh siapapun. Hari-hari Mansur perlahan berubah. Jika dulu ia selalu murung saat mendorong gerobaknya, kini ada sedikit cahaya di wajahnya. Pertemuannya dengan Sinta, poluan muda itu, seolah memberi energi baru. Senyumnya mulai kembali, meski samar. Pagi itu, ketika matahari baru muncul dari ufuk timur, Sinta kembali menyapa di jalan. Rambutnya terselip rapi di balik kerudung. Seragam polisinya rapi, wajahnya segar. Ia melangkah mendekat sambil tersenyum. Bang Mansur, saya beli sayur lagi ya. Hari ini saya mau masak buat ibu saya yang kebetulan datang berkunjung. Mansur tersenyum sopan. Silakan, Bu Sinta. Mau pilih yang mana? Sinta memilih beberapa sayuran lalu berhenti sejenak. Bang, saya sering lihat abang kerja sendirian. Pernah terpikir untuk mengembangkan usaha? Misalnya bikin warung sayur tetap, bukan cuma keliling. Pertanyaan itu membuat Mansur terdiam. Ia memang pernah bermimpi, tapi selama ini tak berani. Saya ingin sekali, Bu, tapi saya nggak punya modal. Gerobak ini saja hasil nabung bertahun-tahun. Sinta menatapnya dengan serius. Bang, kadang kita harus berani melangkah lebih jauh. Kalau hanya jalan di tempat, hidup nggak akan berubah. Saya kenal ketua koperasi di kecamatan. Mungkin bisa bantu. Mau saya kenalkan? Mansur terkejut. Benarkah, Bu? Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang iya saja, jawab Sinta sambil tersenyum kecil. Dan benar saja, seminggu kemudian Sinta mengajak Mansur bertemu dengan pengurus koperasi. Berkat rekomendasi Sinta, Mansur mendapat pinjaman modal kecil untuk memulai warung sayur tetap di dekat pasar. Itu adalah langkah besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, warga kampung mulai melihat perubahan. Warung Mansur yang sederhana tapi bersih mulai ramai pembeli. Bukan hanya ibu-ibu, bahkan pedagang kecil lain ikut membeli dari Mansur untuk dijual kembali. Wah, Sur, usaha kamu maju sekarang ya. Gak cuma dorong gerobak lagi, ujar Jajang, sahabatnya. Mansur tersenyum. Alhamdulillah, Jang. Semua ini berkat doa ibu dan bantuan Bu Sinta. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Rina semakin memprihatinkan. Ardi, suaminya, benar-benar terjerat kasus pungli dan ditahan. Rina sering terlihat murung, bahkan beberapa kali datang ke rumah Mansur untuk meminta bantuan. Mas, tolonglah, aku butuh uang untuk biaya hidup. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, ucap Rina suatu malam dengan mata bengkak. Mansur menatapnya dengan tenang. Aku akan bantu sebatas kemampuan, Rin. Tapi jangan harap aku bisa kembali. Luka itu terlalu dalam.
Aku hanya bisa menolongmu sebagai sesama manusia. Rina menangis. Tapi Mansur tetap tegas. Ia tidak ingin terjebak dalam lingkaran masa lalu. Di sisi lain, hubungan Mansur dengan Sinta semakin dekat. Awalnya hanya sekadar teman, lalu menjadi sahabat, hingga akhirnya banyak warga yang mulai bergosip. Kau lihat nggak? Bang Mansur sekarang sering bareng sama Bu Sinta. Iya, cocok ya mereka. Sama-sama baik. Kalau jodoh, nggak ada yang bisa menolak. Mansur sering merasa malu mendengarnya. Namun dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan tenang setiap kali Sinta ada di dekatnya. Ada rasa dihargai, yang dulu tidak pernah ia rasakan. Suatu sore, Sinta berbicara dengan lembut. Bang, saya tahu abang pernah terluka. Tapi jangan biarkan masa lalu menutup pintu hati abang. Setiap orang berhak bahagia lagi, termasuk abang. Mansur terdiam. Kata-kata itu seperti mengetuk pintu hatinya yang lama terkunci. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Bu Sinta, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya masih terpuruk sampai sekarang. Sinta tersenyum tulus. Bang, jangan panggil saya Bu lagi. Panggil saja Sinta. Saya ingin kita bicara sebagai teman, bukan sekadar pembeli dan penjual. Mansur menatapnya lama. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Malam itu, ia sujud panjang dalam sholatnya. Air matanya jatuh. Kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa syukur. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, maka kuatkan aku untuk tetap bersabar. Tak ada yang menyangka bahwa perjalanan sederhana ini, dari gerobak sayur yang berderit setiap pagi, akan mengantarkan Mansur ke arah kehidupan baru yang tak pernah dibayangkannya. Dan perlahan, kabar tentang hubungan Mansur dan Sinta mulai menyebar, membuat kampung berdesas-desus. Namun, tak ada yang tahu, kejutan besar sebenarnya masih menunggu di depan, sesuatu yang membuat semua orang terperangah. Waktu berjalan cepat. Warung sayur Mansur kini semakin ramai. Dari hanya lapak kecil beratap seng, perlahan ia bisa memperbaikinya menjadi toko sederhana dengan papan nama, Sayur Segar Mansur. Warga kampung bangga, karena dulunya Mansur hanya tukang sayur keliling, kini usahanya berkembang pesat. Sahabatnya, Jajang, bahkan sering membantu menjaga toko ketika Mansur harus ke pasar induk. Sur, kau lihat sendiri kan? Kalau kita sabar, Allah pasti bukakan jalan. Dulu orang-orang meremehkanmu, sekarang mereka sendiri yang ngantri belanja di warungmu. Mansur tersenyum tipis. Iya, Jang. Aku belajar, hidup itu bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang kuat bertahan. Namun di tengah kebahagiaan itu, kabar mengejutkan datang. Polisi Ardi, suami Rina, resmi ditahan karena terbukti melakukan pungutan liar dalam kasus besar. Berita itu sampai ke kampung lewat surat kabar dan siaran radio lokal. Warga pun heboh membicarakannya. Wah, beneran ya? Polisi Ardi ditangkap. Kasihan Rina. Sudah tinggalkan Mansur. Suaminya sekarang malah masuk penjara. Itulah, hidup memang roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Rina benar-benar jatuh. Ia sering terlihat duduk termenung di depan rumah orang tuanya. Pakaian yang dulu selalu rapi kini lusuh. Wajahnya muram, tubuhnya kurus. Beberapa kali ia datang ke rumah Mansur, meminta bantuan. Mas, aku benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Semua hartaku disita. Aku cuma minta sedikit bantuan. Mansur menatapnya dengan iba. Ia kemudian mengambil selembar uang dari dompetnya dan menyerahkan. Ini untukmu, Rin. Tapi jangan salah paham. Aku menolongmu bukan karena ingin kembali. Aku hanya ingin menolongmu sebagai sesama manusia. Jangan harap lebih dari itu. Rina menangis. Mas, aku menyesal. Aku meninggalkan orang sebaikmu. Sekarang aku sadar, kebahagiaan itu bukan harta atau jabatan, tapi hati yang tulus. Dan aku sudah kehilangan itu semua. Mansur hanya terdiam. Dalam hatinya,
Ada luka lama yang berputar kembali, tapi juga ada keteguhan baru. Ia tahu, masa lalu harus benar-benar ia kubur. Di sisi lain, hubungan Mansur dan Sinta semakin dekat. Warga kampung mulai terbiasa melihat mereka berjalan bersama. Ada yang iri, ada yang kagum, ada pula yang berbisik-bisik. Kau dengar? Katanya Bu Sinta sering datang ke warung Mansur. Iya, cocok sih mereka. Sama-sama sederhana, sama-sama jujur. Kalau benar mereka berjodoh, wah, itu sih rezeki besar buat Mansur. Suatu sore, Sinta datang ke warung setelah pulang dinas. Ia masih mengenakan seragam polwan, membuat semua orang yang lewat menoleh kagum. Ia membantu Mansur menata sayur sambil tersenyum. Bang Mansur, aku kagum sekali lihat usaha abang. Dari gerobak keliling jadi warung sebesar ini. Semua karena kerja keras dan kesabaran. Mansur tersenyum. Saya cuma berusaha bertahan. Sinta, kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku nggak akan bisa sejauh ini. Sinta menatapnya dalam-dalam. Bang, boleh aku bicara jujur? Aku merasa nyaman dengan abang. Lebih dari sekadar teman. Aku ingin kita melangkah ke arah yang lebih serius. Mansur terperanjat. Dadanya berdebar kencang. Ia tak menyangka Sinta akan berkata sejujur itu. Sinta, aku takut. Aku pernah gagal. Pernah hancur. Aku takut mengulang luka yang sama. Sinta menggenggam tangannya pelan. Bang, semua orang punya masa lalu. Tapi jangan biarkan masa lalu merampas masa depan. Aku bukan Rina. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena kesederhanaan. Justru kesederhanaan abang itulah yang membuatku jatuh hati. Air mata menetes di sudut mata Mansur. Malam itu, di bawah langit senja, ia menemukan jawaban atas doanya. Namun, kejutan terbesar belum berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, kabar besar mengguncang kampung. Ternyata, Sinta bukan hanya seorang polwan biasa. Ia adalah anak dari seorang pejabat tinggi di kepolisian daerah. Identitas itu baru diketahui warga setelah keluarga Sinta datang ke kampung untuk melamar Mansur secara resmi. Warga gempar. Ya Allah! Tukang sayur yang dulu ditinggal istrinya, sekarang malah dilamar keluarga pejabat polisi. Luar biasa. Benar-benar takdir yang gak bisa ditebak. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Hari lamaran itu berlangsung sederhana, tapi penuh haru. Mansur duduk di ruang tamu rumahnya, mengenakan baju koko putih. Sinta duduk di sampingnya dengan senyum penuh ketenangan. Dan di luar rumah, banyak tetangga berdesakan ingin melihat. Semua tak percaya bahwa lelaki yang dulu diremehkan, kini duduk berdampingan dengan seorang polwan cantik, anak seorang pejabat, yang dengan bangga ingin menjadi pendamping hidupnya. Hari pernikahan Mansur dan Sinta menjadi hari yang paling heboh di kampung itu. Dari pagi buta, warga sudah berdatangan, ada yang membantu, ada yang sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana tidak? Seorang tukang sayur yang dulu dipandang sebelah mata, kini duduk di pelaminan bersama seorang polwan cantik, anak seorang pejabat tinggi kepolisian. Di halaman rumah yang sederhana, tenda biru dipasang. Kursi-kursi plastik tertata rapi. Bau masakan dari dapur panitia membuat suasana semakin semarak. Musik kasidah mengalun pelan, menambah nuansa syukur di acara itu. Mansur duduk dengan wajah tenang, mengenakan jas sederhana warna abu-abu. Di sampingnya, Sinta tampak anggun dengan kebaya putih berhias kerudung cantik. Senyumnya tak lepas sejak pagi, seolah menegaskan bahwa inilah pilihannya, inilah kebahagiaannya. Warga berbisik-bisik di antara kerumunan. Subhanallah, siapa sangka Mansur bisa sampai di sini? Dulu dia diceraikan Rina, sekarang malah dapat istri polwan. Hidup memang penuh misteri. Iya, ini bukti bahwa kesabaran itu buahnya manis. Namun, di sudut tenda, seorang perempuan duduk dengan wajah tertunduk. Dia adalah Rina. Pakaian yang dikenakannya sederhana, jauh dari mewah seperti dulu. Matanya merah, bekas tangis belum kering. Ia memaksa datang, meski hatinya perih,
karena ingin melihat dengan mata sendiri bagaimana lelaki yang pernah ia tinggalkan kini menemukan kebahagiaan sejati. Saat prosesi ijab kabul berlangsung, suasana hening. Semua mata tertuju pada Mansur. Dengan suara mantap, ia mengucapkan kalimat sakral, menerima Sinta sebagai istrinya. Sorak takbir pun bergema. Suasana haru menyelimuti. Beberapa tetangga bahkan tak kuasa menahan air mata. Setelah acara selesai, Mansur berdiri menyapa para tamu. Ia menghampiri Rina yang masih duduk di sudut tenda. Hatinya tidak lagi penuh amarah, hanya ada rasa iba. "Rin, terima kasih sudah datang. Aku tahu mungkin hatimu berat. Tapi percayalah, aku tidak pernah dendam padamu. Semua yang terjadi sudah jadi jalan Allah. Aku hanya berharap kau juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Rina menunduk. Air matanya kembali jatuh. Suaranya bergetar saat menjawab. "Mas Mansur, aku benar-benar menyesal. Aku buta oleh dunia. Aku tinggalkan orang sebaikmu. Dan lihatlah sekarang, Allah angkat derajatmu begitu tinggi. Sementara aku jatuh sedalam-dalamnya." Mansur menghela napas panjang. "Rin, jangan sesali terlalu lama. Jadikan ini pelajaran. Hidupmu belum selesai. Kau masih bisa bangkit. Asal mau kembali kepada Allah. Ingat, Allah Maha Pengampun." Kata-kata itu membuat Rina semakin terisak. Ia sadar, lelaki sederhana yang dulu ia rendahkan ternyata jauh lebih mulia daripada yang ia kira. Sementara itu, Sinta mendekat dengan penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan Mansur, lalu berkata di hadapan warga, "Bang Mansur, aku bahagia bisa mendampingimu. Aku janji, aku akan setia dalam suka dan duka. Karena aku tahu, lelaki yang bersabar sepertimu adalah anugerah yang langka." Warga kembali bertepuk tangan, beberapa mengucap takbir. Dan sejak hari itu, hidup Mansur benar-benar berubah. Dari seorang tukang sayur yang sempat hancur karena ditinggalkan istrinya, kini ia menjadi suami seorang polwan, menantu pejabat polisi, sekaligus pemilik usaha sayur yang semakin maju. Yang lebih penting, ia menemukan ketenangan hati. Ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebahagiaan baru. Tak ada yang menyangka, ending dari perjalanan hidup Mansur justru berbalik 180 derajat. Ia yang dulu ditinggalkan demi seorang polisi, kini justru menikah dengan seorang polisi wanita yang jauh lebih mulia, setia, dan tulus. Dan kisah itu menjadi pelajaran besar bagi semua orang di kampung. Bahwa hidup memang misteri, bahwa sabar adalah kunci, dan bahwa Allah selalu punya cara untuk membalikan keadaan, dengan cara yang tak pernah disangka manusia.